Gimana? Udah semakin merinding belum tuh dengar kata-kata dari Oden tersebut? Oke lah, kali ini kita akan bahas One Piece chapter terbaru, yaitu di chapter 1007. Jadi untuk chapter kali ini akan berjudul Tanuki-san. Ya, jelas lah, dari judul ini akan bahas sang dokter kapal kita alias Choppa si Tanuki. Kita seperti biasa akan mulai dulu dari cover requestnya. Kali ini benar-benar diisi oleh orang yang berhubungan dengan chapter kali ini alias si gangster Gastino. Di sini dia memberikan balon gas kepada para penguin. Makin baik nih si gas ini yang dulunya super bangsat. Oke, chapter ini dimulai masih di lokasi panggung arena, di mana kita melihat Oniwa Bansu dan para Mima Warigumi sang penjaga shogun ini sudah diratakan semuanya oleh kakek Hyo. Di sini pun Apo yang kaget karena bagaimana nih kakek tua itu bisa bertahan dari virus buatan Queen dan malah menggunakan efek dari virusnya untuk mengeluarkan kekuatan dari dalam dirinya ini. Dapat dibilang ini malah jadi senjata makan tuan lah. Dan di sini X-Drake pun berkata, "Oh, jadi inilah alasan kenapa warna kuning ini ditakuti di seluruh dunia." Dan ini tepat sekali seperti yang saya katakan di analisis chapter 1006 lalu nih. Dimana bahkan kakek Hyo disetarakan dengan para supernova di sini. Yang saya pun sangat yakin kemampuannya bisa saja bahkan lebih hebat dari para supernova ini, apalagi ketika diperimanya. Dan di sini kakek Hyo dan Omasa, salah satu yakuza juga nih yang sebelumnya terkena virus Ko Orioni, sudah siap untuk dibunuh seperti yang persis terjadi di chapter lalu. Tapi mereka masih saja tetap menangis dan ragu karena mereka mesti berharap nih ada keajaiban yang akan terjadi di sini. Dimana saat ini anak buah Kaido yang lain memohon kepada Queen untuk menolongnya dari virus tersebut. Queen yang kesal akhirnya turun dari lantai atas dan berkata, "Kalian para placers, yaitu kalian nih Garchu placers adalah orang-orang yang tidak berguna karena hanya bisa tertawa saja. Dan kalian pun para waiters sudah tidak berguna karena tidak ada lagi yang namanya buah iblis smile. Ko Orioni ini atau virus es yang dia buat adalah masterpiece yang akan digunakan untuk kalian. Setidaknya kalian bisa lebih kuat lah dan lebih berguna untuk bajak laut Kaido ini." Ya, di sini Queen emang berkata kalian para pasukan mudah untuk digantikan. Ini nih tipe-tipe orang yang paling dibenci sama Senchou kita. Lanjut, di sini pun Queen berkata kepada para samurai dan mengatakan padanya akan sia-sia menghabiskan waktu untuk melindungi Chopper. Karena Chopper ini seorang bajak laut dan dia pasti akan menggunakannya untuk dirinya sendiri. Karena bajak laut ini memang sudah terlahir untuk saling mengkhianati. Tepat seperti Kang Kaido katakan sebelumnya kepada Kinemon. Dan saat itu Hyatape, salah satu yakuza yang berada di belakang kakek Hyo, dia langsung mengayunkan pedangnya. Tapi Chopper datang dan menghentikan pedang tersebut. Wah, ini cukup mantap sih. Dia menghentikan dengan tepat waktu dan sangat cepat di mode normal Chopper kecilnya loh. Dan dia langsung memberikan antidotnya kepada kakek Hyo ini. Tepat seperti yang saya katakan, tidak mungkin sih kakek Hyo ini akan mati sebelum dia memberikan sesuatu yang berguna. Contohnya Shimosuke Yasui. Dan para Ming dokter yang lain, Tristan dan juga Miyagi, melempar meriam besar tersebut dan keluarlah awan jamur besar dengan muka Tanuki, ya muka Chopper lah. Dan inilah dia Chopper yang memberitahu Queen bahwa jika membuat antidot normal lalu menyebarkannya secara normal akan memakan waktu yang cukup lama. Jadi dia menggunakan antibodinya untuk menciptakan virus yang lain yang akan menghilangkan efek virus dari Queen ini. Antidot ini berbentuk gas dan siapapun yang bernafas menggunakan asap itu akan langsung sembuh. Bener-bener deh dokter Chopper ini habis bergaul sama si Gastino, efeknya mantep nih, langsung dia gunakan untuk membentuk virus gas ini. Mana muncul juga nih si Gastino ini di cover request kan, jadi pasti sangat berhubungan dong. Di sini Queen yang marah, dia pun berkata bagaimana dokter dari bajak laut kecil bisa mempunyai kemampuan seperti itu. Dan Chopper akhirnya membalasnya bahwa seluruh bajak laut topi jerami telah keliling sampai ke ujung dunia untuk melatih diri mereka sendiri. Virus bukanlah hal yang harus digunakan sebagai senjata, apalagi jika sang usernya tidak bisa mengontrolnya. Wah, ini sih satu perkataan mantap dari Chopper yang selalu membenci jika ada orang yang menyalahgunakan hal medis untuk senjata. Ya, sama seperti dia ketika membenci Caesar Clown sebelumnya lah. Di
Di sini Queen yang makin kesal karena berani-beraninya seorang Tanuki menceramahinya pun menembak Chopper. Tapi para Pleasures menahan tembakan tersebut dan berkata bahwa mereka akan keluar dari bajak laut Kaido dan melindungi Chopper. Ya lagi-lagi satu batu di papan board kembali berubah ke pihak kita selain efek dari Kibidangonya Tama. Marco pun yang seorang dokter, dia memuji si Tanuki ini dan dia datang memegang leher Queen. Dia pun menyuruh Chopper untuk menghajarnya. Di situ Chopper makan Rumble Ball dan berubah ke monster formnya. Chopper pun akhirnya memukul Queen dengan sangat kuat hingga dia mengeluarkan darah dari mulutnya. Lagi-lagi hal yang selalu saya katakan juga, One Piece tidaklah hanya haki-haki saja kok. Bahkan kekuatan biasa saja jika memang kuat dapat menembus haki. Mau bahas tentang pertarungan Chopper versus Queen, tapi akan saya bahas di video analisis saja ya. Karena ada hal penting juga nih yang perlu dibahas di akhir video ini. Lanjut dulu, di sini Chopper pun sangat marah ketika memukul Queen juga dan berkata kepada semuanya. Satu hal yang paling penting adalah saya bukan Tanuki. Waduh, ini lucu banget sih. Ketika mereka semua melihat tamparan Chopper ini, Marco, X, Drake, Yakuza, kakek Kyo yang kembali kecil, dan semua anak buah Kaido lainnya akhirnya berkata, "Sumimasen." Dan Shin pun berpindah ke Yamato. Di sini Momonosuke kesal pada dirinya karena orang-orang yang menganggap besar Momonosuke ini, ternyata dia ini hanyalah bocah mesum biasa, yang lemah juga dan tidak berguna, yang pernah saya katakan juga sebenarnya di video ini. Dia kesal hingga akhirnya berubah lagi ke mode Zoannya dan keluar dari Tete Yamete. Berpindah juga ke ruangan CP0. Di sini mereka berkata bahwa ketika Angkatan Laut dahulu menangkap Kaido, yang kita pun tahu nih Kaido pernah ditangkap berkali-kali. Di situ Vegapunk mengambil ekstrak dari tubuh Kaido ini dan mengambil Line X Factor. Ya, untuk Line X Factor ini kita tahu juga disebut sebagai blueprint kehidupan yang digunakan oleh Judge di Germa Double Six ini. Di sini Vegapunk menggunakannya untuk membuat Akuma no Mi alias Devil no Mi channel ini. Di versi buatannya sendiri, ya buah iblis buatan lah intinya. Tapi ketika World Government atau pemerintahan dunia meminta Vegapunk untuk memberikannya, di sini Vegapunk kekeh berkata bahwa itu adalah eksperimen gagal dan akan menyimpannya di Punk Hazard saja. Dimana si Pinol yang lain bingung nih, kenapa kau tiba-tiba memberitakan tentang hal ini. Dia pun melanjutkannya bahwa Punk Hazard telah hancur dan berharap buah iblis buatan tersebut ikut hancur bersamanya. Tapi dikatakan menurut laporan dari G5, salah satu fasilitas masih bisa digunakan nih setelah ledakan tersebut. Jadi memang ada kemungkinan buah itu masih ada. Tapi dia tetap senang bahwa itu hanyalah eksperimen gagal saja. Yang ternyata, wah sayang sekali kau gagal memprediksi kawan, karena buah iblis tersebut dimakan oleh penguasa Wano Kuni berikutnya, alias Momono Mesum. Bener kan, itu emang diekstrak dari tubuh Kaido dahulu. Bahkan hal gagal yang menurut Vegapunk saja bisa menjadi hal yang sesempurna itu, jauh berbeda dengan buah iblis Smile. Ya, jika kalian ingat, ini pun dikatakan oleh anak buah Caesar di Punk Hazard bahwa buah itu adalah produk gagal. Ya, untuk tahu lanjutannya bagaimana tentang Momonosuke ini dan buah iblisnya, serta pengaruhnya juga di masa depan pernah saya bahas di video ini, mungkin kalian bisa langsung cek. Dan ini dia pindah ke ruangan para Skabard. Mereka sudah bangun dan bingung nih siapakah yang mengobati luka mereka ini. Di sini Kawamatsu berkata, "Saya pikir saya melihat sesuatu, tapi saya yakin ini hanyalah mimpi saja karena itu tidak mungkin terjadi." Kinemon yang tidak terbawa euforia tentang hal itu malah berkata bahwa pertarungan masih berlangsung. Ya, suatu pemikiran yang sangat rasional. Dan kita harus segera keluar membantu yang lainnya. Tapi akhirnya muncul nih seseorang dan bayangan dari pintu. Orang tersebut berkata, ini sepertinya kalian berada di kondisi yang sulit ya. Dan inilah dia, Kozuki Oden. Benar, Oden muncul lagi di chapter ini guys, dan menjadi penutup chapter juga. Dia dengan santai berkata, "Aku sangat merindukan kalian. Sepertinya dari kalian ada yang bertambah tua ya. Wahahaha." Nah, sebelum membahas tentang wujud Oden ini, kita coba bahas dulu nih bayangan sebelumnya yang terjadi 3 chapter yang lalu. Dari gambar terlihat ada bayangan di pintu, sepertinya orang yang menyelamatkan para Skabard, dan yang muncul ini adalah orang yang berbeda. Ini adalah Kozuki Oden, dan yang menolong mereka sudah jelas pasti istrinya dong, alias Kozuki Toki.
Karena kita pun melihat dari siluetnya sebelumnya, karena satu hal yang jelas, Oden tidaklah seperti itu. Bahkan di sini pun kita melihat Oden masih sama seperti dahulu. Dan tubuh orang itu pun setengah dari tubuh Kinemon, yang berarti sama dengan ukuran tubuh dari Kozuki Toki. Jadi jika memang begini, kedua pasangan itu memang masih hidup, Kozuki Oden dan Amatsuki Toki. Nah oke, di sini mari kita bahas tentang kemunculan dari Oden ini. Sejujurnya, dari dulu saya sering banget bilang nih bahwa karakter Oden ini masih hidup. Bahkan dulu pernah saya bikin reviewnya tepat ketika Oden ini habis direbus hidup-hidup, lebih tepatnya di chapter 972. Dan responnya udah jelas lah, pasti negatif. Dimana saya langsung dibacotin karena Oden udah cocok mati lah di momen luar biasa itu dan segala macam hal lainnya. Dan yang kerennya, chapter itu 972 rilis 1 tahun lebih dikit nih, yaitu di akhir Februari 2020. Dan sekarang, Maret awal 2021, Oden lagi-lagi dimunculkan. Jika alasan singkat saya, kenapa saya yakin Oden ini masih hidup, karena ya sesuatu di One Piece ini belum benar-benar mati jika jasadnya itu belum diperlihatkan. Contohnya adalah Pelah yang paling jelas. Lalu apalagi nih untuk Oden, dia hanya diperlihatkan siluet saja di akhir kematiannya. Dan untuk Toki udah berkali-kali saya bahas ya, untuk kali ini mungkin kalian bisa cek saja videonya. Ya untuk lengkapnya mungkin akan saya bahas juga di video analisis. Ya lalu juga jika kata Lord RGN, Oden itu Admiral Ryukyu sih, menarik. Nah kita coba bahas dulu nih dari sisi penampilan Kozuki Oden. Di sini terlihat Oden tidak berubah, masih sama seperti 20 tahun yang lalu sebelum dia dibunuh oleh Kaido. Dan outfitnya pun masih menggunakan outfit dari seorang daimyo. Itu pun dengan dua pedangnya dengan warna yang sama, hitam dan juga putih. Mirip dengan Enma dan Ame no Habakiri. Ingat, ini di manga ya. Jadi warnanya bukan ungu tapi digambar berwarna hitam. Karena tampilan manga ini kan memang hitam putih. Untuk contohnya ya kalian bisa lihat lah, digambar warnanya hitam dan putih. Oke, dari sini kita akan ambil beberapa kemungkinan. Pertama, dia adalah gambaran Kanjuro. Yang satu ini serba mungkin nih dan tidak ada miss-nya karena ya Kanjuro ini bisa menggambar dengan sangat baik. Tapi mungkin di sini kita perlu tahu dulu nih keadaan dari Kanjuro yang sebenarnya. Ya mungkin yang miss juga yang kita tidak tahu adalah apakah gambaran dari Kanjuro ini memiliki yang namanya ingatan juga. Oke, lanjut ke opsi yang kedua. Apakah ini Mane-Mane dari Bone Clay? Wah, ini yang paling susah sih. Dia tidak tahu menau tentang Kozuki Oden, jadi sulit untuk tahu sampai seperti ini. Atau bahkan Katarina Devon nih dengan mythical Zoan-nya. Ini juga alasannya sama miss-nya dengan Bone Clay. Dia tidak tahu apa-apa tentang para Scabard yang lain dan segala hal tentang 20 tahun yang lalu. Karena Teach hanya tahu sampai Oden di kapalnya saja, bukan tidak tahu dengan semua segala yang terjadi di Wano Kuni ini. Dan opsi yang terakhir, ya dia memang benar-benar Kozuki Oden yang ikut dilempar ke 20 tahun bersama dengan sang istri Kozuki Toki. Untuk yang ini akan menjawab segala penasaran saya tentang kematian mereka berdua yang sudah saya sindir barusan. Kenapa pedangnya bukan Ame dan Enma? Ya jelas dong, karena Enma ini sekarang dipegang oleh Zoro. Apa jangan-jangan ya alasan Haki Oden masih ada itu karena Oden ini masih hidup? Wah ini menarik sih. Lalu untuk Ame no Habakiri kan memang dibawa oleh Hiyori. Tapi untuk Hiyori kita tidak tahu nih apakah dia mengetahui tentang kedua orang tuanya ini atau tidak. Atau mungkin alasan yang terakhir adalah Oden di Edo Tensei. Nggak mungkin sih karena Oda pernah bilang dia tidak akan menghidupkan kembali karakter yang sudah mati. Jadi tidak mungkin Oden hidup kembali. Kecuali memang dari awal dia ini masih hidup. Ya karena sudah kepanjangan nih untuk video reviewnya dan seperti apa peran Oden ini dan yang akan dilakukan juga bersama Toki ini akan saya bahas di video analisis ya yang biasanya akan rilis di hari Minggu nanti. Jadi pastikan kalian menunggunya. Dan berita buruk bagi kita semua bahwa minggu depan libur. Ya kebiasaan nih Oda Sensei. Kemarin habis siluet muncul libur lagi dan sekarang muncul Oden dan libur lagi. Oda ini emang seneng banget nih bikin kita para pembacanya berteori. Karena meninggalkan 2 minggu untuk berasumsi. Jadi buat yang sering bilang, alah teori-teori aja, bikin aja manga sendiri bang. Padahal Oda sendiri juga suka baca-baca dan nonton teori ya, aduh. Padahal itu tentang ceritanya sendiri. Ya ini kalian para bocil-bocil langsung pada emosi. Menarik banget emang.
Nah, jadi overall ini chapter yang luar biasa sih, bukan karena kemunculan Oden. Tapi mulai dari masalah Chopper yang keren banget, lalu hubungan buah iblis Momonosuke, lalu juga si P0, dan ditutup dengan sang karakter yang entah apakah Oden atau bukan ini, jadi akan saya beri nilai 9,2 dari skala 10. Nah, jadi itulah untuk review kali ini, kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, buat kalian juga yang ingin merchandise channel Filmi, kalian bisa langsung klik link di deskripsi video. Dan seperti biasa juga, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ke teman kalian. Gue Filmi pamit, and I'll see you guys next time.